Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, wa ya ibadallah, wa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqallahi faqad faza muttaqin. Jamaah salat Id Idul Fitri di Masjid Kampus Undip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan nikmatnya bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para tabi'in, tabi'ahum, dan kepada semua pengikutnya. Dan semoga kita termasuk insan yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, sesuai dengan protokol yang disampaikan pemerintah, insya Allah bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak panjang lebar, seringkas mungkin supaya kesehatan kita tetap terjaga sampai kapanpun. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Hari ini kita bersama-sama lagi bisa kembali menikmati lezatnya salat Id berjamaah. Betapa di tempat lain masih banyak saudara kita bahkan dilarang untuk melakukan kegiatan seperti ini. Mari syukuri nikmat Allah, mana lagi yang mau kita dustakan. Kita syukuri betul kesempatan ini. Meski dalam masa yang pandemi COVID yang sulit ini, namun bagaimanapun kita wajib mensyukurinya. Dan semoga pandemi COVID ini segera mungkin berakhir. Amin. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita baru saja mengakhiri puasa Ramadan. Tidak hanya puasa menahan lapar, dahaga, maupun berbagai kenikmatan yang halal sekalipun dilakukan, dicegah selama puasa. Di samping juga kita melaksanakan berbagai amalan lainnya. Sholat tarawih, tahajud, tadarus. Pendek kata, Ramadan kita benar-benar menjadi madrasah ketakwaan. Sebab bukankah di dalam surat Al-Baqarah surat 83 ini surat ayat yang favorit di masa Ramadan, selalu dibacakan. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sangat jelas bahwa tujuan akhir daripada puasa itu adalah takwa. Lalu apa sesungguhnya takwa itu? Abu Hurairah pernah ditanya oleh seorang, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?
Abu Hurairah tidak menjawab, tapi beliau memberikan ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, ya apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Bahkan Hamka pun menyampaikan dalam tafsirnya bahwa takwa berarti memelihara hubungan yang baik dengan Allah SWT, memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoi, memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Ramadan kita yang kita cintai dan selalu kita harapkan di tahun-tahun depan kita masih bertemu, telah menjadi madrasah, latihan bagi kita untuk menjadi muslim yang kafah. Seperti apa? Kita bersama-sama dalam Ramadan belajar sabar, menahan lapar sampai azan berbunyi. Walaupun mungkin kalau kita punya HP ada rekaman azan pun kita tidak akan berani kemudian mencuri-curi azannya dibunyikan lebih dulu terus kita berbuka dulu. Kita tetap berusaha menunggu azan yang asli, yang benar. Bukan azan yang kemudian kita rekam dan kita pasang kapanpun. Kita belajar patuh menjalankan puasa dengan senang hati walaupun berat. Yakinlah puasa itu berat. Apalagi orang-orang yang memang hobinya makan, tentu sangat berat. Belajar tenggang rasa. Kita belajar berbagi, memberikan sedekah, zakat, ya, takjil, segala macam. Belajar menjaga lisan dan panca indera lainnya, tidak berkata kasar, tidak berkata jorok, atau melihat sesuatu yang diharamkan. Dan kita belajar berjuang untuk kebenaran, berusaha sholat subuh berjamaah, sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak dan melelahkan pun kita lakukan. Bahkan ada di beberapa tempat setiap satu rakaatnya 1 juz. Subhanallah. Terus terang kalau saya belum kuat, kakinya enggak kuat itu. Kalau misalnya sampai kemudian setiap satu rakaatnya 1 juz. Ada yang sampai 8 jam. Tapi ada juga saudara kita yang tidak tahu, menurut saya apakah benar apa salah, saya tidak tahu, saya bukan ahlinya. Ada yang sholat hanya 10 menit, sangat cepat seperti itu. Tidak tahu ada paket hemat seperti itu juga. Berbagai latihan perjuangan untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang takwa. Namun, apakah setelah Ramadan ini selesai, sudahkah kita, ya, kalau kita bicara latihan, maka sudahlah kita menjadi pribadi yang lebih takwa pada Allah SWT, atau sebaliknya, atau berkurang, atau tidak bertambah sama sekali. Maka yang paling bisa menilai diri kita sendiri untuk menghisap atau menakar kadar ketakwaan kita. Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah dirimu sekalian sebelum kamu dihisab. Karena yang bisa jujur hanya diri kita sendiri. Banyak hal yang mungkin kita ini hidup tenang, nyaman hanya karena ridha Allah. Allah masih menutupi aib kita. Allah masih menutupi kekurangan kita. Maka yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Seorang muslim harus meneliti, memperhatikan dan menghisap keadaan dirinya, apa yang telah diperbuat sebagai bekal menuju akhirat. Apalagi di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, ada yang mengagetkan sekali. Sepertinya kemarin masih ngobrol dengan saya, ada yang kemudian ketemu, bahkan ada yang pamitan juga ada. Ternyata pamitnya pamit menghadap Sang Khalik. Maka mumpung kita masih dipinjami nyawa, mari kita menghisap diri kita sendiri. Syukur masih bisa diperbaiki, tetapi kalau tidak pun tentunya kita yang bisa lakukan adalah taubatan nasuha.
Jemaah sholat Id di Masjid Kampus Undip yang dimuliakan Allah SWT. Ketakwaan tak akan dilepaskan dengan integritas, karena ketakwaan seorang muslim sesungguhnya sangat terkait dengan integritas keislaman yang ada padanya. Tidak ada takwa tanpa integritas yang baik, dan tidak ada integritas yang baik tanpa adanya iman. Iman pada Allah SWT beserta iman lainnya yang diwajibkan bagi umat muslim adalah nilai jati diri seorang. Karena di dalamnya adalah bagaimana relasi antara hubungan antara insan dengan Allah SWT. Nilai keimanan tersebut merupakan jati diri asli seorang muslim dan tidak mungkin dipalsukan. Ketika kita berhadapan dengan Allah, tak mungkin kita kemudian memalsukan kita. Mungkin kita tampak sholat, mungkin kita tampak sholat puasa, bisa jadi kita mendapatkan cap sebagai munafik kalau itu hanyalah satu kepalsuan. Ketakwaan yang berdasarkan kepada upaya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Oleh karenanya, setelah Ramadan ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Terus terang, khotbah ini justru untuk menasihati diri saya sendiri. Tapi insya Allah bermanfaat juga Bapak Ibu sekalian. Pertama, apakah kita masih tetap menjunjung tinggi nilai keislaman yang ada atau sebaliknya? Yang kedua, sudahkah kita mengutamakan nilai-nilai keislaman dibanding dengan nilai-nilai lain yang mungkin lebih menguntungkan secara finansial? Nah, ini sering orang guyonan, iman boleh kuat, imron katanya belum tentu kuat kalau digoda. Ketiga, apakah perbuatan, tindakan, lisan kita sudah berorientasi kepada keislaman? Bukankah dalam surat Al-Imran 102 sangat terang benderang Allah SWT menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tuqattallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diterjemahkan, hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Mensitir dari ayat 102 surat Al-Imran ini, maka sudah sangat jelas bahwa seharusnya semua perbuatan kita, lisan kita, panca indera kita harus digerakkan dalam orientasi keislaman. Namun bagaimana implementasinya? Tidak perlu jauh-jauh memaknai dan menguji, menakar nilai keislaman kita dengan yang ruwet-ruwet, yang rumit-rumit. Cukup dengan yang simpel-simpel saja. Nilai-nilai Islam itu sangat anti korupsi, anti kolusi, anti segala keburukan. Sudahkah kita junjung tinggi sikap anti keburukan itu dibandingkan dengan kemungkinan besar keuntungan finansial yang dapat kita raup apabila kita melanggarnya? Korupsi tidak harus mencuri, tetapi sikap boros, tidak efisien, tidak efektif. Bahkan kadang-kadang korupsi itu bisa legal ketika dilakukan dengan manipulasi hukum. Ada program namanya, bagus programnya, program pengentasan kemiskinan. Tentu kita sebagai rakyat sangat senang mendengarkan program. Tapi apa isi kegiatannya? Kegiatannya adalah satu, sosialisasi, seminar, bimbingan teknis. Pertanyaannya dari contoh-contoh tadi kegiatan, adakah yang bisa mengentaskan kemiskinan? Jawabnya bisa. Siapa yang mengentaskan kemiskinan? Para pembicara dan panitia. Legal, SPJ-nya gampang. Karena tinggal tanda tangan yang hadir, tanda tangan honor, tapi tidak ada manfaatnya. Itulah sebesar-besarnya korupsi yang sedang melanda di tempat kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang hal-hal seperti itu sudah kita
menjauhinya. Hal-hal yang kecil, yang boros, yang tidak efektif, yang tidak ada manfaatnya. Makanya kalau tidak hati-hati, hukum itu bisa digunakan sebagai alat kejahatan yang paling sempurna. Karena orang akan melihat bahwa itu seolah-olah legal, padahal di dalamnya sebetulnya menjadi satu dasar korupsi yang besar-besaran. Ketakwaan selalu dihadapkan kepada ujian-ujian. Maka seberapa kuat takwa kita dalam menghadapi ujian yang ada. Boleh jadi kita, saya sendiri juga mungkin kuat dalam hal ujian kalau itu berupa penderitaan-penderitaan, hal yang tidak menyenangkan, kekurangan, keterbatasan. Ya, seperti misalnya mahasiswa, ya, habis diputus pacar, ya, wah itu langsung, biasanya tanggap, malam langsung sholat tahajudnya kenceng, doanya mohon ditemukan dengan jodoh yang sebaik jodoh. Kalau bisa nggak 1, 2, 3, waduh. Kuat ketika menghadapi seperti itu. Tetapi justru pertanyaan, mampukah kita menghadapi ujian-ujian yang berupa kenikmatan, kemewahan, dan segala fasilitas yang menjanjikan kesenangan? Sungguh hal itu memang sudah diperjanjikan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut. Kita akan diuji, yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, amantu billah, sedang mereka tidak diuji lagi? Tentu tidak, pasti diuji. Maka diuji pun tentu semakin orang kedudukan semakin tinggi, maka ujiannya pasti akan semakin berat. Kalau misalnya seorang bupati membuat kebijakan yang bermanfaat, insya Allah pahalanya sebesar jumlah rakyat yang mendapatkan kenikmatan itu. Tapi ketika dia salah melakukan satu hal, maka mungkin dosanya pun akan sebesar sejumlah orang yang merasa dirikan oleh yang bersangkutan. Kita bisa saja menghadapi ujian-ujian yang kecil, yang besar, bisa saja yang ringan. Bisa saja misalnya di masa bulan Ramadan kita rajin sholat subuh berjamaah. Kenapa? Ya karena saja biasanya itu setelah sholat makan sahur, ya langsung berangkat sholat subuh berjamaah. Namun pertanyaannya sekarang setelah Ramadan kita masih melakukannya enggak? Bahkan ketika tarawih pun akhir-akhir sebelum Ramadan beberapa musola, beberapa masjid mengalami kemajuan softnya. Awal penuh, mau sholat dekat sholat Idul Fitri hanya tinggal 3-4 lapis. Kan masih kita syukuri juga. Rasulullah maka pernah bersabda, Muhammad SAW menyampaikan begitu tentang ujian-ujian yang kita hadapi, tentang masalah subuh tadi dan sholat isya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat subuh, tentu mereka akan mendatangi balos sambil merangkak. Makanya insya Allah masjid kampus ini juga kemudian dimakmurkan dengan sholat-sholat subuh berjamaah yang semakin banyak pesertanya. Amin, Allahumma amin. Daya juang kita saat menjalani puasa dan amalannya di bulan Ramadan kuat. Kenapa? Ya tentu saja karena kondisi mendukung, di mana secara umum semua orang lagi berpuasa. Ya, orang itu akan kuat ketika kemudian merasa orang lain bersama-sama. Sama. Kalau ada mahasiswa, calon mahasiswa nggak keterima begitu di Undip misalnya, sedih dia. Tapi begitu dia keluar ketemu teman-temannya, ternyata temannya semua satu kelas nggak diterima semua, dia bahagia juga. Nah, sudah berarti aman. Ya kenapa? Temannya banyak. Kita pun begitu. Ya semangat. Ya kita bersemangat berpuasa, jiwa berbagi, membagi sedekah. Tapi pertanyaan kembali, apakah semangat Ramadan yang seperti itu masih membekas dan tetap membara di hati kita
dalam 11 bulan setelah Ramadan berakhir. Jamaah salat Id di Masjid Kampus Undip yang dimuliakan Allah SWT. Sifat dan takwa menurut adanya kontinuitas atau terus menerus. Di masa Ramadan banyak amalan yang kita lakukan secara kontinu. Tadarus Al-Quran, sholat tahajud, duha, zikir, dan begitu banyak amalan yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah hal itu terus berlanjut sampai Ramadan yang akan datang? Sebetulnya beberapa tanda-tanda yang saya sebutkan di atas hanya sebagian dari tanda-tanda lahiriah saja dalam seorang mempertahankan kondisi atau semangat Ramadan itu. Namun sebetulnya alat ukur ketakwaan yang sifatnya batiniah bukan di sana. Walaupun itu tetap merupakan yang bagus lahiriah. Maka kita melihat, bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Apakah kita telah berhasil membentuk jiwa dan hati kita menjadi orang yang lebih takwa? Mari kita tanya lagi pada diri kita. Pertama adalah, apakah setelah Ramadan ini kita lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli? Lebih peduli. Apakah setelah Ramadan kita lebih tekun dalam bekerja atau belajar? Apakah setelah Ramadan kita lebih semangat menjalankan amalan-amalan ibadah yang lain? Apakah setelah Ramadan kita lebih pemaaf, lebih berjiwa sosial, atau lebih menghargai waktu? Begitu banyak hal-hal yang sebenarnya menunjukkan dari batiniah kita bahwa kita telah berubah menjadi orang yang lebih takwa. Berbagai perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang seharusnya terjadi sebagai buah di perjalanan puasa di bulan Ramadan. Tentu hal itu dilakukan dengan perasaan yang senang dan bebas serta ikhlas. Karena di dalam surat Al-Baqarah sudah disebutkan bahwa la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama. Makanya kita dalam melakukan satu ibadah harus dengan perasaan senang dan bahagia. Singkat kata bahwa buah dari Ramadan berupa takwa tersebut harus mewarnai segala aspek kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya apakah Ramadan kita berhasil atau tidak tentu bukan terletak dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, tetapi justru bagaimana implementasinya. Ketakwaan pasti dan pasti selalu akan diuji. Kadang kita mampu melewatinya, tapi kadang juga kita gagal melewatinya. Kita menyadari banyak sekali kekurangan ketakwaan pada diri kita, meskipun telah berpuluh-puluh kali menjalani puasa Ramadan. Tetapi hal itu justru memicu dan memacu kita untuk terus berjuang, memperbaiki dan memperbaiki lagi menjadi muslim yang takwa sampai maut menjemput kita. Untuk itu kita berharap semoga Allah SWT masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, agar pada akhirnya nanti kita tinggalkan dunia fana ini dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu likulli azim wa nafa'ni wa liyakum bima fi minal ayati wa dzikrin wa tabammina wa minkum tilawati innahu wa samiul alim astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ta'muna ala illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan kepada Allah
dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kata nafsu. Terakhir, jamaah sholat Id yang dikenal Allah, mari kita tutup khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Taala dengan khusyuk, berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin mukminat, muslimin dan muslimat. Perbaikilah di antara mereka, lembutkanlah hati mereka, dan jadikanlah hati mereka keimanan dan hikmah. Kokohkanlah mereka atas agama Rasul Muhammad SAW. Berikanlah mereka agar mampu menunaikan janji-janji mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Menangkanlah mereka atas musuh-musuhmu dan musuh mereka. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk dari mereka. Ya Allah, jika pandemi COVID ini karena murka-Mu atas kefasikan dan kezaliman umat dunia, maka ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan hiasilah keimanan tersebut dalam hati kami. Dan jadikanlah kami membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, segerakanlah berakhir pandemi COVID ini dari dunia dan selamatkanlah umat dunia dari wabah ini. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujib da'wati ya rabbal alamin. Rabbana bilana wal walidana wal mu'minina yaumal yaqumul hisab. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin wa tablana fa innaka khairul fatih. Allahumma rabbuna dolamna Allahumma rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asin akibatana fi umuri kulliha wa ajin min fisi dunya wa azabil akhirah. Allahumma wa ana bala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal bagya wal zufal mutalifata wasyada ila wal minha madhara minha wa ma batana min baladina Indonesia hadza khasah wa min budal muslimina matan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Benar tentunya berasal dari saya, tetapi jika ada yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala.